Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Exit Protocol. Gimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah di dunia para pembunuh bayaran. Tidak ada yang benar-benar bisa pensiun dengan tenang. Siapapun yang mencoba meninggalkan kehidupan kelam itu hanya akan berakhir menjadi target berikutnya. Dan orang yang bertugas mengakhiri hidup para pembunuh bayaran yang ingin pensiun itu adalah seorang pria bernama Sam Hayden. Sam bukanlah pembunuh biasa. Selama bertahun-tahun dia dikenal sebagai eksekutor terbaik. Misinya selalu sama, yaitu menemukan mereka yang melanggar aturan lalu menghabisinya. Karena itulah banyak orang yang menjulukinya sebagai exit protokol, yaitu jalan keluar terakhir bagi setiap pembunuh bayaran yang ingin pensiun. Suatu hari, Sam menerima kontrak baru. Targetnya adalah seorang mantan pembunuh legendaris yang menghilang bertahun-tahun lalu. Setelah pensiun, pria itu diketahui hidup tenang menggunakan identitas baru sebagai pedagang karya seni ilegal. Begitu memperoleh informasi tersebut, Sam langsung bergerak. Sebelum menemui target utama, dia terlebih dahulu mendatangi seorang bandar senjata yang memiliki hubungan dengan sang buronan. Pria itu sama sekali tidak menyadari siapa tamu yang datang ke rumahnya. Dan tanpa banyak bicara, inilah yang terjadi. Sesudah memastikan pria itu tewas, Sam lalu mengambil ponselnya dan menggunakannya untuk menghubungi target berikutnya. Dari sinilah jejak sang buronan mulai terbuka. Tak lama kemudian, Sam tiba di sebuah rumah mewah yang berdiri terpencil jauh dari keramaian. Dia datang dengan menyamar sebagai calon pembeli lukisan. Penampilannya yang tenang membuat pemilik rumah tidak sedikit pun merasa curiga. Begitu dipersilakan masuk, Sam duduk sambil menikmati minuman yang disuguhkan. Dengan nada santai, dia mengatakan bahwa dirinya sedang mencari sebuah lukisan yang sangat langka. Namun sebenarnya lukisan itu hanyalah alasan. Yang benar-benar dia cari adalah pemilik rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, suasana ruangan berubah menjadi sangat tegang. Target itu akhirnya sadar tamu yang duduk di hadapannya bukanlah seorang kolektor seni, melainkan algojo yang selama ini ditakuti para pembunuh bayaran. Pria itu kemudian tersenyum tipis. Dia bertanya kepada Sam, apakah selama ini dia tidak pernah merasa lelah menjalani hidup yang dipenuhi darah dan kematian. Sam hanya menjawab singkat, menurutnya rasa bosan bukanlah sesuatu yang pernah dia rasakan. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan, tidak ada ruang untuk perasaan. Sementara percakapan berlangsung, tanpa disadari, Sam sebenarnya sudah berada dalam bidikan senjata. Pria itu diam-diam mengarahkan pistol ke arahnya. Namun Sam sama sekali tidak terlihat gugup. Sebaliknya, dia justru menyindir bahwa para pembunuh generasi lama terlalu mengandalkan pengalaman. Tetapi seringkali kalah menghadapi teknologi modern. Lalu, inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Sam mendatangi sebuah arena pacuan kuda. Di tempat itulah dia bertemu dengan pemimpin organisasi mereka, yaitu seorang pria bernama August. Di balik penampilannya yang tenang, August adalah sosok yang mengendalikan jaringan pembunuh bayaran internasional. Dia memastikan bahwa Sam telah menerima kontrak barunya. Namun sebelum mereka berpisah, August mengingatkan satu hal yang sangat penting. Dia tidak ingin mendengar alasan apapun. Yang ingin dia lihat hanyalah kepala target. Setelah pertemuan itu selesai, Sam segera terbang menggunakan jet pribadi menuju kota asalnya. Menurut informasi yang dia miliki, target berikutnya bersembunyi tidak jauh dari sana. Sesampainya di bandara, Sam langsung menuju mobil yang telah disiapkan. Namun kebiasaannya sebagai pembunuh profesional membuatnya tidak pernah lengah. Sebelum menghidupkan mesin, dia memeriksa seluruh bagian kendaraan menggunakan alat pendeteksi. Dan benar saja, di bawah mobil, Sam menemukan sebuah alat pelacak rahasia yang baru saja dipasang oleh August. Tanpa ragu dia langsung melepaskan alat tersebut. Sam mulai menyadari bahkan organisasinya sendiri kini tidak lagi sepenuhnya mempercayainya. Selama bertahun-tahun, Sam menjalani hidup sebagai pengembara. Dia tidak pernah menetap terlalu lama di suatu tempat. Dalam dunia yang dipenuhi pengkhianatan, memiliki rumah, teman bahkan keluarga hanya akan menjadi kelemahan. Namun, sekeras apapun seseorang mencoba hidup sendirian,
tetap akan ada satu tempat yang selalu ingin dia tuju untuk pulang. Tempat itu tersembunyi jauh dari keramaian, tidak tercatat dimanapun, dan hampir mustahil ditemukan oleh siapapun. Sesampainya di sana, Sam langsung disambut oleh seorang wanita bernama Nona. Wanita itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui kehidupan asli Sam. Mereka telah lama menjalin hubungan, dan Nona selalu menunggu kepulangan pria itu. Meskipun dia tidak pernah tahu apakah Sam akan kembali dengan selamat atau tidak. Malam itu keduanya berbincang mengenai target baru Sam. Target tersebut adalah seorang legenda di dunia para pembunuh bayaran. Namanya adalah Charles. Charles dikenal sebagai penembak jitu yang hampir tidak pernah gagal menjalankan misi. Dari jarak puluhan bahkan ratusan meter, dia mampu menghabisi target hanya dengan satu peluru. Selama bertahun-tahun, Charles menerima kontrak tanpa pernah mempertanyakan siapa korbannya. Baginya, pekerjaan hanyalah pekerjaan. Namun yang membuat semua orang bingung, pria sekejam itu tiba-tiba menghilang dan memilih pensiun. Tidak ada yang mengetahui alasannya. Sam kemudian mengingatkan Nona bahwa dirinya pun tidak kalah berbahaya dibanding Charles. Nona hanya tersenyum. Dia memang tahu kemampuan Sam. Tetapi, sebagai seseorang yang mencintainya, rasa khawatir itu tetap tidak pernah hilang. Saat larut malam, Sam masih belum bisa memejamkan mata. Dia keluar menuju halaman belakang rumah. Dengan sebuah skop, dia mulai menggali tanah di sudut halaman. Beberapa saat kemudian, sebuah peti kayu besar muncul dari dalam tanah. Saat peti itu dibuka, di dalamnya tersimpan berbagai senjata lengkap yang tersusun rapi. Sam kemudian memeriksa satu persatu perlengkapannya, membersihkan senjata, memasang magazin, dan memastikannya semuanya siap digunakan kapan saja. Sebagai orang yang bertugas menghabisi para pembunuh bayaran yang ingin pensiun, Sam tahu betul, suatu hari nanti dirinya sendiri juga bisa menjadi sasaran. Pagi harinya, kita akhirnya diperlihatkan kehidupan Charles. Sangat berbeda dengan reputasinya sebagai mesin pembunuh, Charles kini hidup tenang bersama istrinya yang bernama Andin. Dia memperlakukan sang istri dengan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi sosok pembunuh berdarah dingin yang selama ini ditakuti banyak orang. Sebelum berangkat keluar rumah, Andin meminta Charles mampir ke gereja dan mendoakan keselamatan mereka berdua. Sesampainya di gereja, Charles berlutut dan mulai berdoa dengan khusyuk. Dia memohon perlindungan, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk wanita yang kini menjadi alasan dirinya untuk tetap hidup. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari balik lorong gereja, muncul seseorang membawa senjata. Orang itu adalah Sam. Dengan wajah datar, dia berjalan perlahan mendekati Charles. Sam mengatakan bahwa hari ini bahkan tempat suci sekalipun tidak akan mampu menyelamatkannya. Tanpa banyak basa-basi, dan inilah yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Charles berhasil menghilang dari pandangan. Sam terus mencari keberadaannya. Namun tiba-tiba, Charles muncul tepat di belakangnya. Meski memiliki kesempatan untuk membunuh Sam, Charles justru memilih menahan diri. Dia meminta Sam untuk pergi dan membiarkannya menjalani hidup baru bersama istrinya. Tetapi Sam menolak. Baginya, kontrak tetaplah kontrak. Selama target masih hidup, misinya belum selesai. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Di saat yang sama, August ternyata sedang menuju lokasi bersama dua pembunuh bayaran lainnya. Yang pertama adalah Isaac, seorang petarung mematikan yang terkenal mampu menghadapi banyak musuh seorang diri. Sedangkan yang kedua adalah Anna. Berbeda dengan Isaac, Anna memiliki alasan pribadi untuk ikut dalam misi tersebut. Bertahun-tahun yang lalu, dia pernah menjalin hubungan dengan Sam. Bahkan keduanya hampir menikah, namun tepat sebelum hari pernikahan mereka, Sam menghilang begitu saja tanpa memberikan penjelasan. Sejak saat itu, Anna bersumpah akan membalas semua luka yang ditinggalkan pria tersebut. Berpindah ke Charles yang akhirnya tiba di rumahnya dengan tergesa-gesa. Wajahnya yang biasa tenang kini dipenuhi kepanikan. Dia langsung mencari Andin. Saat itu Andin sama sekali belum mengetahui apa yang baru saja terjadi di gereja. Charles segera memintanya mengemasi barang-barang seperlunya. Mereka harus segera pergi secepat mungkin. Andin kebingungan. Dia bertanya apakah musuh lama Charles akhirnya berhasil menemukan mereka.
Charles hanya menggeleng pelan. Menurutnya, kali ini yang datang bukanlah kelompok kriminal biasa. Hanya ada satu orang yang mengejar mereka. Namun, satu orang itu jauh lebih berbahaya dibanding seluruh musuh yang pernah mereka hadapi. Tanpa membuang waktu, Charles mengambil tas darurat yang telah dia siapkan sejak lama. Di dalamnya sudah tersimpan paspor, uang tunai, dokumen penting, serta beberapa perlengkapan untuk melarikan diri. Andin masih sempat memikirkan rumah dan semua harta benda yang mereka miliki. Tetapi Charles menatap istrinya sambil berkata pelan, "Rumah bisa dibangun kembali, harta bisa dicari, tapi keselamatan istrinya jauh lebih penting." Namun belum sempat mereka meninggalkan rumah, inilah yang terjadi. Placeable, you're not. Let's go. Di sela-sela baku tembak itu, Charles mengingatkan bahwa sebenarnya dia memiliki kesempatan membunuh Sam di gereja tadi. Namun dia memilih membiarkannya hidup. Dia berharap Sam mau membalas kebaikan kecil tersebut. Sayangnya, Sam tetap tidak bergeming. Baginya, belas kasihan tidak memiliki tempat dalam dunia para pembunuh bayaran. Dia hanya menjalankan kontrak yang diberikan oleh organisasinya. Charles kemudian memohon satu hal, jika memang dirinya harus mati, tapi tolong jangan libatkan istrinya Andin. Sam menatapnya sesaat sebelum menjawab bahwa dirinya tidak pernah menyakiti warga sipil. Ucapan itu sedikit melegakan Charles. Namun tepat ketika duel mereka mencapai puncaknya, tiba-tiba rentetan peluru datang dari arah yang berbeda. Baik Sam maupun Charles sama-sama terkejut. Serangan itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari pihak ketiga yang ikut memburu keduanya. Dalam situasi yang semakin kacau, Charles mengajak Sam menghentikan pertarungan untuk sementara. Dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, August akhirnya tiba di sekitar lokasi bersama Isaac dan Anna. Namun pria itu sama sekali tidak turun tangan. Dia memilih tetap berada di belakang sambil membiarkan anak buahnya menyelesaikan pekerjaan. Bagi August, hasil akhir jauh lebih penting daripada cara mencapainya. Isaac kemudian bergerak maju seorang diri. Charles pun langsung mengenali sosok tersebut. Mereka ternyata sudah saling mengenal sejak lama. Isaac menghampiri Sam dan Charles sambil berkata bahwa apabila Sam tidak sanggup menyelesaikan kontraknya, biarlah dirinya yang akan menghabisi Charles. Belum selesai menghadapi Isaac, Sam kembali dikejutkan oleh kemunculan Anna. Tatapan wanita itu dipenuhi kemarahan yang selama bertahun-tahun dipendam. Andin yang melihat reaksi mereka langsung menyadari bahwa keduanya pernah memiliki hubungan khusus. Sam akhirnya mengakui bahwa Anna memang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun semua itu telah lama berakhir. Sayangnya, bagi Anna luka tersebut belum pernah sembuh. Dia datang bukan hanya untuk menjalankan kontrak. Dia juga ingin membalas pengkhianatan yang dilakukan Sam bertahun-tahun lalu. Tanpa banyak bicara, Anna langsung menyerang dan inilah yang terjadi. Shit! Let's go, let's go, let's go, let's go, come on. Mereka akhirnya bersembunyi di sebuah rumah kosong. Andin yang kelelahan meminta sedikit air minum. Sementara itu, Sam justru meluapkan emosinya kepada Charles. Dia masih kesal karena Charles berhasil lolos dari penyergapan di gereja. Namun di tengah pertengkaran mereka, Sam mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Dia bertanya mengapa Isaac juga ikut memburu Charles. Bukankah kontrak itu seharusnya hanya diberikan kepadanya seorang? Charles pun akhirnya membuka rahasia yang selama ini dia simpan. Ternyata target sebenarnya bukan hanya dirinya, melainkan Andin juga sedang diburu. Beberapa tahun sebelumnya, Andin tanpa sengaja menyaksikan pembunuhan yang dilakukan seorang bos mafia Albania bernama Baskim. Sejak saat itu, nyawanya terus menjadi incaran organisasi kriminal tersebut. Charlie sebenarnya pernah menerima kontrak untuk membunuh Andin. Namun saat melihat wanita itu tidak bersalah, dia memilih mengkhianati organisasi dan melindunginya. Keputusan itulah yang membuat Charles akhirnya memutuskan pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Lalu Sam perlahan mengarahkan pistolnya. Bagaimanapun juga, kontrak tetaplah kontrak. Selama target masih hidup, tugasnya belum selesai. Andin menatap Sam dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, dia mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Lalu ruangan pun mendadak hening. Charles hanya berdiri di depan istrinya, siap menerima apapun yang akan terjadi. Selama bertahun-tahun, dia selalu menyelesaikan setiap kontrak tanpa pernah ragu sedikit pun.
Tetapi entah mengapa, kali ini jarinya terasa begitu berat untuk menarik pelatuk. Akhirnya, Sam menurunkan senjatanya dan tanpa mengucapkan kata sepatah pun dia berbalik meninggalkan rumah itu. Di perjalanan pulang, pikiran Sam terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Dia mulai menyadari bahwa semua ini bukan sekedar kontrak biasa. Ada seseorang yang sengaja memanfaatkan organisasi pembunuh bayaran demi kepentingannya sendiri. Dan orang itu adalah Baskim, yaitu bos mafia yang selama ini berusaha menghabisi Andin agar semua rahasianya terkubur selamanya. Sesampainya di rumah persembunyiannya, Sam kembali membuka peti senjata yang selama ini dia simpan. Dia duduk terdiam cukup lama. Dia mempertanyakan semua keputusan yang pernah diambil selama hidupnya. Nona pun datang menghampiri. Dia melihat perubahan besar pada diri Sam. Wanita itu menyarankan agar Sam meminta tambahan waktu kepada August sebelum semuanya terlambat. Awalnya Sam menolak, namun setelah berpikir cukup lama, akhirnya dia menghubungi August. Dalam 12 tahun terakhir, belum pernah sekalipun Sam meminta penundaan sebuah kontrak. Hal itu membuat August mulai curiga. Sam juga mempertanyakan mengapa Isaac ikut diterjunkan dalam misi tersebut. August hanya menjawab singkat. Menurutnya, Charles adalah target yang terlalu berbahaya untuk ditangani satu orang saja. Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, naluri Sam mengatakan ada sesuatu yang sedang disembunyikan atasannya itu. Sam kemudian menuju sebuah landasan tempat jet pribadi biasa digunakan. Dia memperkirakan Charles dan Andin akan mencoba melarikan diri ke luar negeri. Namun sebelum pasangan itu tiba, Isaac dan Anna lebih dulu muncul. Isaac langsung mempertanyakan keputusan Sam yang justru bekerja sama dengan targetnya sendiri. Sam mencoba membantah. Menurutnya, dia tidak pernah memiliki rekan dalam menjalankan pekerjaan. Isaac lalu menawarkan sebuah kesepakatan. Biarkan dirinya yang membunuh Charles. Sebagai gantinya, Sam tetap bisa melaporkan bahwa misi telah selesai tanpa harus kehilangan reputasinya. Sam tidak langsung menjawab. Dia mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Karena jauh di dalam hatinya, dia memang sudah tidak ingin membunuh Charles lagi. Beberapa saat kemudian, Charles dan Andin akhirnya muncul. Namun belum sempat mereka bergerak, tiba-tiba Get in the car! dalam perjalanan Charles akhirnya bertanya mengapa Sam menyelamatkan mereka. Sam sendiri tidak mampu memberikan jawaban pasti. Dia hanya merasa keputusan itu memang harus diambil. Charles hanya tersenyum tipis. Menurutnya, sekarang mereka memiliki musuh yang sama. Dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bekerja sama. Sam kemudian membawa mereka menuju rumah persembunyiannya. Tempat yang selama ini tidak pernah diketahui oleh siapapun. Charles tidak menyangka seorang pembunuh bayaran justru membawa targetnya sendiri ke tempat paling rahasia yang dimilikinya. Namun Sam tidak menggubris sindiran tersebut. Dia meminta Charles dan Andin untuk beristirahat, sementara dirinya berjaga di bagian depan rumah. Saat sedang sendirian, Sam kembali ditemui oleh Nona. Wanita itu mengingatkan bahwa semua kekacauan ini bermula karena Sam mulai mengikuti suara hatinya. Sam tidak membantah. Dia akhirnya menceritakan alasan mengapa dirinya rela menjadi exit protokol selama bertahun-tahun. Ketika masih kecil, kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Dan sejak hari itu, Sam bersumpah akan menghabisi setiap pembunuh yang ditemuinya. Dia percaya bahwa semua orang yang memilih hidup dari membunuh pantas menerima akhir yang sama. Namun tiba-tiba, Nona menghilang begitu saja. Barulah terungkap bahwa selama ini Sam sebenarnya hanya berbicara dengan bayangan dalam pikirannya sendiri. Nona yang selama ini selalu menemaninya ternyata hanyalah kenangan yang terus menghantui hidupnya. Malam itu, suasana di rumah persembunyian Sam terasa begitu sunyi. Charles menghampiri Sam yang sedang berjaga di ruang depan. Dia mengatakan bahwa cepat atau lambat, organisasi pasti akan menemukan tempat ini. Sam pun hanya mengangguk pelan. Dia tahu selama dirinya masih hidup, mereka tidak akan pernah berhenti mengejar. Charles lalu menceritakan sesuatu yang selama ini dia pendam. Dia mengaku bahwa jauh sebelum bertemu Andin, sebenarnya dia sudah berniat meninggalkan dunia pembunuh bayaran. Bukan karena takut mati, melainkan karena dia mulai sadar bahwa setiap nyawa yang diambil akan meninggalkan luka yang tidak pernah bisa diperbaiki. Andin hanyalah alasan yang membuatnya berani mengambil keputusan itu. Ucapan Charles membuat Sam terdiam. Untuk pertama kalinya dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini semua yang dia lakukan memang benar? Malam pun semakin larut. Sam akhirnya tertidur untuk sejenak.
Namun dalam tidurnya, dia kembali dihantui mimpi buruk yang selama bertahun-tahun tidak pernah benar-benar hilang. Dia teringat sebuah danau yang tenang, dan di tempat itulah dia terakhir kali bersama Nona. Mereka sempat berbicara tentang kematian. Sam pernah berkata bahwa jika suatu hari ajal menjemputnya, dia ingin mengakhiri hidup di tempat seindah itu. Namun kenangan indah tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Dalam kilasan ingatan itu, Sam mengangkat pistol ke arah Nona dan inilah yang terjadi. Sam, come. No. Sejak hari itulah, rasa bersalah terus menghantui hidup Sam. Dia selalu percaya bahwa dirinya telah membunuh satu-satunya wanita yang pernah benar-benar dia cintai. Keesokan paginya, alarm keamanan rumah berbunyi nyaring. Seseorang telah memasuki area sekitar rumah. Sam langsung sadar, musuh akhirnya menemukan mereka. Di luar rumah, puluhan orang bersenjata mulai mengepung dari berbagai arah. Tak lama kemudian, Isaac dan Anna juga tiba di lokasi. Mereka tidak datang untuk membantu, mereka datang untuk menyelesaikan kontrak. Charles segera membawa Andin menuju ruangan paling aman di dalam rumah. Dia menyerahkan sepucuk pistol kepada istrinya dan dengan tenang dia mengajarkan cara menggunakannya. Di sisi lain, Sam juga bergerak cepat. Lalu terjadilah pertempuran sengit ini. Namun sebelum Anna sempat menghabisinya, Isaac menghentikan pertarungan mereka. Dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam misi kali ini. Sam kemudian mengungkapkan kecurigaannya. Dia yakin semua ini adalah rencana August sejak awal. Isaac awalnya tidak percaya, namun Sam menyebut nama keluarganya. Dia mengatakan bahwa August telah lama mengawasi kehidupan pribadi Isaac. Jika suatu hari Isaac memutuskan pensiun, nasibnya akan sama seperti Charles. Ucapan itu pun membuat Isaac terdiam. Sedikit demi sedikit, dia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah alat yang sewaktu-waktu bisa dibuang. Dan Anna pun akhirnya mengaku bahwa kontrak mereka sebenarnya bukan hanya Charles dan Andin. Nama Sam juga sudah masuk dalam daftar target. Artinya, August memang berniat menghabisi semua orang yang mengetahui terlalu banyak rahasia organisasi. Tak lama kemudian, mereka menemukan penyebab lokasi persembunyian itu bisa diketahui musuh. Ternyata Andin sempat menelpon keluarganya untuk memberi kabar bahwa dirinya masih selamat. Panggilan singkat itulah yang berhasil dilacak oleh organisasi. Meskipun sempat kecewa, tidak ada seorang pun yang menyalahkan Andin. Dia hanya seorang wanita biasa yang sedang ketakutan. Dan kini, mereka semua memiliki musuh yang sama. Isaac akhirnya mengambil keputusan besar. Dia menghubungi August dan melaporkan bahwa seluruh target telah berhasil dibunuh. Laporan palsu itu sengaja dibuat agar mereka memiliki sedikit waktu sebelum organisasi menyadari kenyataan yang sebenarnya. Sebelum berpisah, Isaac memberikan mobilnya kepada Charles dan Andin agar mereka bisa melarikan diri sejauh mungkin. Sementara Sam memutuskan untuk menyelesaikan semua urusan yang selama ini menghantuinya. Sam kemudian mendatangi August di arena pacuan kuda. Dengan tenang, dia menyerahkan sebuah jari manusia sebagai bukti bahwa Charles telah tewas. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya ingin keluar dari organisasi. Namun August hanya tertawa. Baginya, seorang pembunuh bayaran tidak pernah benar-benar pensiun. Satu-satunya jalan keluar hanyalah kematian. Setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba Sam, we're gonna find out where Menegold is. There is only one. I'll be seeing you soon. ketika sadar, dia sudah terikat di sebuah gudang. Di hadapannya berdiri Baskim, bos mafia yang selama ini menjadi dalang seluruh kekacauan. Mereka menyiksa Sam agar mau memberitahukan lokasi Charles dan Andin. Namun, sekeras apapun penyiksaan itu, Sam tetap menolak berbicara. Di tengah rasa sakitnya, Sam kembali melihat sosok Nona. Namun kali ini Nona tidak menyalahkannya. Dia justru mengatakan bahwa selama ini Sam memilih melindungi Charles dan Andin karena melihat bayangan hidup yang seharusnya bisa dia miliki bersama dirinya. Ucapan itu membuat Sam tersenyum tipis. Dia akhirnya menerima kenyataan bahwa selama ini dia hanya hidup bersama penyesalan. Beberapa saat kemudian, Sam berhasil melepaskan diri dari ikatannya, dan inilah yang terjadi. How did you expect to get out of this alive?
Di saat yang sama, sebuah kenyataan mengejutkan akhirnya terungkap. Nona ternyata masih hidup. 6 tahun lalu, tembakan Sam tidak pernah benar-benar mengenainya. Semua rasa bersalah yang selama ini menghantui hidup Sam ternyata hanya berasal dari keyakinannya sendiri bahwa dia telah membunuh wanita yang dicintainya. Namun sayangnya Nona kini telah berpihak kepada August. Dia datang untuk menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu membunuh Sam. Ketika Nona hendak menarik pelatuk, tiba-tiba You're a ghost. You always wanted. tak lama berselang, telepon August berdering. Dia mengira yang menelpon adalah anak buahnya. Namun ternyata itu adalah Charles. Dengan tenang, Charles mengatakan bahwa dirinya resmi pensiun dan tidak akan pernah kembali menjadi pembunuh bayaran. August masih berusaha membujuknya dengan menawarkan satu kontrak terakhir. Targetnya adalah Sam. Namun Charles menolak mentah-mentah. Dan sebelum sempat August sadar, Fuck. setelah semua berakhir, Sam meninggalkan semua kehidupan lamanya. Dia tidak lagi berjalan sendirian. Di sisinya kini ada Anna yang perlahan mulai berdamai dengan masa lalu mereka. Sam pun akhirnya menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun, organisasi selalu mengajarkan bahwa seorang pembunuh tidak membutuhkan teman, keluarga, ataupun cinta. Namun setelah semua yang terjadi, dia sadar bahwa itu hanyalah kebohongan besar. Karena pada akhirnya, bukan senjata yang menyelamatkan seseorang dari kegelapan, melainkan orang-orang yang memilih tetap berada di sisinya apapun yang terjadi. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk rekap film menarik lainnya. Kami segenap tim rekap film undur diri. Assalamualaikum and see you next time.